Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا حكمة. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Faya ahlan wa sahlan wa marhaban bi duyufina al-kiram, khususan akhina al-fadil As-Sayyid al-Mahbub Al-Habib Muhsin Al-Hamid hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah. فنتمنى منكم جميعا الترحيب بضيوفنا الكرام فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم وأن يفتح علينا وعليكم أبواب العلوم النافعة آمين يا رب العالمين. يا أهلا وسهلا بالحبيب، شرفتمونا نورتمونا فرحتمونا، saraftumul makan, nawartumul majlis, nawartumul ma'had wa farahtumul qulub, fajazakumullahu khairal jaza. Asa an takun hadhihi ziyarah bil marrat wal karrat mustamirrah thayyibah mubarakah insyaallah. Naam. Fa ala kulli hal يعني علما لحبيبنا الكريم نحن في شهر رمضان يوميا في بعد صلاة الظهر نجلس هنا ونفتح الكتاب. يعني رتبنا الكتاب بعنوان فقه النيات. Coba ada yang pinjamin satu kitab. Coba dipinjamkan. Fiqhun niyat. Ada huwal kitab. Dibuka halamannya. Dibuka kita halaman 17. Naam sabha 17. Kita lanjutkan pelajaran kita, buka semua halaman 17 semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah wa radiyallahu ankum. Mabahithun niyyah. Mabahith itu jamak dari kata mabhath. Mabhath itu kalau kita bahasa Indonesianya bahasan. Nah, jadi dalam kitab itu kadang-kadang menggunakan kata bab, kadang-kadang pasal, bab ke-1, pasal ke-1. Nah, kadang-kadang menggunakan mabhath, bahasan. Mabahithun niyyah artinya bahasan niat. Nah, artinya dalam kitab ini kita akan membahas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan niat. Lil fuqaha'i fin niyati sab'atu mabahith nazamaha al-a'immatu syafi'iyah wal malikiyah biqaulihim. Jadi bagi para fuqaha, lil fuqaha fin niyah, dalam urusan niat, sab'atu mabahith, ada 7 bahasan pokok. Nazamaha, yang dinazamkan, disusun dalam bentuk syair oleh al-a'immatus syafi'iyah, baik oleh para imam dalam mazhab Syafi'i maupun para imam dalam mazhab Maliki biqaulihim. Nah, mereka menyatakan sab'u mabahitsin atat fin niyyah takfi liman hawalaha bila wasan haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Jadi sini dikatakan sab'u mabahith, ada 7 pokok bahasan. Atat fin niyah, yang datang di dalam urusan niat.
Jadi dalam bab niat itu ada 7 pokok bahasan yang perlu kita perhatikan. Takfil liman hawalaha bila wasan. 7 bahasan ini sudah cukup bagi siapa saja yang mengumpulkannya, mempelajarinya, bagi siapa saja yang mengkombinasikannya, mengumpulkannya, memahaminya bila wasan. Nah, sehingga mereka tidak butuh lagi. Wasan itu artinya hajat, kebutuhan. Nah, beda dengan wasin. Kalau wasin lupa. Kalau wasan itu kebutuhan. Nah, jadi kalau orang sudah kuasai 7 pokok bahasan ini tentang niat, dia nggak butuh lagi dengan persoalan lain untuk memahami niat. Apa saja 7 itu? Pertama, haqiqatun, yaitu tentang hakikat niat. Maksudnya hakikat niat, definisinya, maknanya, baik secara bahasa, secara etimologi, maupun secara istilah, secara terminologi. Nah, itu hakikat. Yang kedua, hukmun, yaitu berkaitan dengan hukum niat. Kapan niat itu wajib, kapan niat itu mandub, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, mahallun, tempatnya niat di mana? Apakah tempat niat itu di hati, atau di lisan, atau di otak manusia, atau di mana? Itu nanti akan kita bahas. Wazaman, dan waktunya niat. Kapan itu kita pasang niat? Niat di awal, sepakat. Tapi terkadang ada niat di tengah. Kadang-kadang ada niat dilakukan di tengah. Kadang-kadang ada niat dilakukan jauh dari waktu awalnya. Nah, bagaimana? Itu semua nanti akan kita bahas. Kemudian yang kelima, kaifiyah, tata cara niat. Nah, bagaimana cara kita menancapkan niat? Tata caranya itu bagaimana? Kemudian yang berikutnya, yang keenam, syartun. Nah, ternyata niat juga punya syarat. Untuk menjadi suatu niat yang sah, ada syarat-syaratnya. Wa maksudun hasan. Dan nanti kita akan lihat pembahasan tentang tujuan dari niat tersebut. Maksud, itu maksudnya, tujuannya. Apa sih tujuan niat? Ada apa dengan niat? Nah, inilah 6-7 perkara yang akan kita pelajari dalam risalah ini. Qad dzakaraha wa syarahaha mufti Syafi'iyya bi Makkah al-Mukarramati Asy-Syaikh Abdullah Al-Lahji Al-Hadrami Al-Makki Asy-Syafi'i. Jadi tentang 7 daripada pembahasan niat yang disebutkan dalam syair tadi, itu syair tersebut juga disebutkan dan dijelaskan, disarahkan oleh Syekh Abdullah Al-Lahji. Syekh Abdullah Al-Lahji ini ulama besar di Mekah, dan beliau pada zamannya merupakan mufti Syafi'iyah, dikenal sebagai mufti bagi madhab Syafi'i. Kemudian beliau asalnya dari Hadramut, maka disebut Al-Hadrami, dan disebut Al-Makki karena memang beliau besar di Mekah, belajar di Mekah, menjadi guru besar di Mekah, sehingga disebut Al-Makki. Nah, disebut Asy-Syafi'i karena mazhab beliau adalah mazhab Syafi'i. Nah, kemudian beliau wafat beliau wafat tahun 1410. Itu sana alif wa arbumi aw asrah hijriyah lil hijrah. Di dalam kitabnya beliau sebutkan syair tadi dalam kitabnya yang berjudul Idahul Qawaidil Fiqhiyyati Litullabil Madrasatis Saulatiyah. Jadi ada satu madrasah di kota Mekah, namanya Madrasah Salatiyah. Banyak ulama-ulama besar dari Indonesia sekolah di sana. Sekolah ini sudah ratusan tahun umurnya. Nah, jadi banyak ulama-ulama Indonesia sekolah di sana, begitu pulang mereka bangun pesantren, kemudian jadi ulama besar, ngarang kitab. Nah, itu namanya Madrasah Salatiyah. Nah, kalau sekarang ini adanya di wilayah Kakiyah. Saya pernah tinggal sewa tempat waktu saya di Mekah, tidak jauh dari Madrasah As-Salatiyah. Nah, Madrasah As-Salatiyah ini banyak ulama-ulama dari berbagai negeri. Nah, dan ini merupakan madrasah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Nah, beliau mengarang kitab Idahul Qawaidil Fiqhiyah
yaitu tentang penjelasan kaidah-kaidah fikih litulabil madrasatis salatiyah yang dulu beliau karang untuk tolabah di madrasah salatiyah. Wa dzakaraha aidan. Nah, syair tadi disebut juga oleh Al-Qadhi Muhammad At-Tattai Al-Misri Al-Maliki. Nah, ada seorang ulama asal Mesir yang mazhabnya Maliki, yaitu bernama Al-Qadhi Muhammad At-Tattai. Nah, beliau juga menyebutkan syair tadi fi Sarhil Jallab dalam kitabnya yang bernama Sarhul Jallab bi ibarah, tapi dengan pembukaan ibaratnya sab'u su'alat atat finniyah. Selanjutnya sama. Ya, takfil liman hawalaha bila wasan hakikatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun sartun wa maksudun hasan. Hanya pembukanya saja yang beda. Nah, kalau tadi yang dibawakan oleh Syekh Abdullah Al-Lahgi dalam kitabnya Sab'u Mabahith Atat Finniyah, sedangkan At-Tattai menulis dalam kitabnya Sab'u Su'alatin Atat Finniyah. Ala kulli hal, kita jadi tahu sumber daripada syair tadi dari mana. Kemudian satati mabahithun niyatus sab'ah al-madhkurah. Jadi pembahasan niat yang 7 yang kita sebutkan di atas tadi nanti akan datang fi hadhir risalah murattabatan. Kita akan paparkan dalam kitab risalah ini murattabatan secara tertib. Nanti kita mulai dari hakikat dulu, kemudian hukum, kemudian mahal dan seterusnya. Walakin akan tetapi sawfa ta'ti aidan ba'daha mabahithun ukhra. Akan tetapi di sini akan kita tambahkan mabhas lainnya. Tahummuha qadiyatun niyah yang sangat diperlukan dalam persoalan niat. Li ziyadatil fawaid, untuk menambah faedah, menambah manfaat. Wa tashilil faham, dan untuk memudahkan faham, pemahaman. Ladaitul labil ilm, bagi para penuntut ilmu. Nah, jadi sebetulnya 7 bahasan tadi sudah cukup. Nah, cuman kenapa dalam risalah ini kita tambahkan lagi ada beberapa bahasan. Nah, jadi di sini kita sampai ada 12 bahasan. Kita tambah lagi 5. Sebetulnya 5 bahasan itu sudah masuk dalam yang 7. Hanya kita keluarkan, saudara, menjadi pembahasan tersendiri supaya santri lebih mudah memahaminya. Supaya tidak tumpang tindih mempelajarinya. Tapi sekali lagi yang 5 itu sudah masuk dalam yang 7. Cuman yang 7 kita pecah lagi supaya kita mudah memahami. Nah, karena itu di sini dikatakan lidza, karenanya hadhikir risalatu tashtamil ala 12 mabhatsan ghaira muqaddimatin wa khatimah. Karenanya risalah kita ini akan memaparkan atau mencakup meliputi 12 bahasan selain muqaddimah dan khatimah. Muqaddimah sudah kita bacakan kemarin dan nanti juga ada khatimah. Nah, karenanya urutan mabhas yang akan kita bahas: 1, al-mabhasul awal haqiqatun niyah, al-mabhasus tsani hukmun niyah, al-mabhasus tsalis mahallun niyah, al-mabhasul rabi' zamanun niyah, al-mabhasul khamis kaifiyatun niyah, al-mabhasus sadis syurutun niyah, al-mabhasus sabi' maqsudun niyah, al-mabhasus tsamin al-ghalat fin niyah. Al-ghalat fin niyah artinya kesalahan dalam niat. Bagaimana kalau kita melakukan niat terus ada kesalahan, saudara? Aneka ragam kesalahan. Nah, bagaimana hukumnya nanti? Kemudian al-mabhasut tasi' tasyrikun niyah. Tasyrikun niyah, menggabungkan niat. Nah, bagaimana niat satu ibadah digabung dengan niat ibadah yang lain? Ibadah mana saja yang boleh digabung dan mana yang tidak bisa digabung? Kemudian al-mabhasul ashir al-istinabatu fin niyah. Al-istinabah artinya mewakilkan niat, saudara. Nah, seperti kita tahu ada beberapa perkara yang bisa diwakilkan. Kita bayar zakat, bagi-baginya ke fuqara, kita wakilkan kepada amil. Nah, terus bagaimana niatnya?
Nah, niat kita sudah keluarkan. Apakah si amil nanti perlu meniatkan lagi pada saat dia bagi-bagi dan seterusnya. Nah, itu nanti masuk dalam mewakilkan niat. Al-mabhatsul hadi asyar, qawaidun niyah. Nah, nanti baru masuk bab ke-11 atau pembahasan ke-11, kita akan diperkenalkan dengan sejumlah kaidah-kaidah niat. Kemudian al-mabhatsus tsani asyar, mabhats yang ke-12 adalah tatbiqatun niyah, penerapan niat. Penerapan niat, bagaimana kita menerapkan niat. Nah, di bab 11 inilah nanti akan kita berikan contoh aneka ragam masalah yang kemarin disebutkan oleh Imam Suyuti tentang ada lebih dari 70 bab masuk persoalan niat. Nanti akan kita beri contoh 80 bab lebih. Bagaimana niat itu masuk ke bab ini, ke bab itu, ke bab anu. Dan kita berikan contoh-contohnya sekaligus sebagai bukti bahwa betul apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa hadis innamal a'malu binniyat yadkhul fi sab'ina baban minal fiqh atau minal ilm. Jadi ya betul bahwa hadis innamal a'malu binniyat masuk ke 70 bab, bahkan lebih daripada persoalan fikih. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ke mabhats yang pertama. Isma'u rahimakumullah wa radhiyallahu ankum. Al-mabhatsul awwal, haqiqatun niyah. Pembahasan yang pertama, hakikat niat. Ta'rifun niyah. Ta'rif artinya definisi. Ta'rifun niyah, definisi niat atau makna niat. Lughatan itu secara bahasa, secara etimologi. Secara bahasa, an-niyatu wal iradatu wal qasdu bimaknan wahid. Wa huwa azmul qalbi ala syai' ay aqdul qalbi ala ijadil fi'li jazman. Jadi yang namanya niat itu secara bahasa, niat, al-iradah, keinginan, wal qasad, maksud, tujuan. Saudara, bimaknan wahid, itu punya makna yang sama. Saya ingin melakukan ini. Saya bermaksud begini. Saya bertujuan ini. Saya ingin melakukan ini, ada keinginan. Saya berniat begini. Nah, jadi kata-kata niat, iradah, keinginan, al-qasad, maksud, tujuan dari apa yang kita inginkan, itu semua secara bahasa makna niat. Nah, kemudian niat itu azamul qalbi ala syai', yaitu ketetapan hati untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi bagaimana ketetapan hati kita untuk melakukan sesuatu, itu yang disebut dengan niat. Atau aqdul qalbi ala igadil fi'l jazman. Nah, atau dia ikat, dia punya hatinya, dia tetapkan untuk melakukan satu perbuatan. Jadi mantap sudah untuk dia lakukan satu perbuatan. Nah, itu namanya niat. Nah, secara istilahan, niat itu adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lih. Bermaksud melakukan sesuatu, tapi harus disertai dengan perbuatan. Nah, jadi bukan besok perbuatannya. Nah, jadi begitu dia niat, diikuti dengan perbuatan, disertai, dibersamakan, itu yang namanya niat dalam pengertian terminologi. Nah, jadi sekali lagi di sini kita ingatkan bahwa niat secara bahasa artinya keinginan, artinya bermaksud, artinya mau melakukan sesuatu. Nah, itu niat. Mantep di hati mau ngerjain sesuatu, itu niat. Tapi niat secara istilah enggak cukup hanya dengan ingin melakukan, hanya dengan mau berbuat ini dan itu. Tapi niat itu
harus ditancapkan di dalam hatinya dan disertai dengan perbuatannya. Dia pasang niat sekaligus dia mulai berbuat. Itu yang namanya niat. Maka itu di sini dikatakan, idza qasada syai'a wa tarahi anhu fasummiya azman wa laysa biniyatin. Jadi kalau seseorang ingin melakukan sesuatu tapi diundur perbuatannya, seperti nanti sore saya mau melakukan ini, besok pagi saya ingin melakukan itu. Nah, kalau dia diundur melakukannya tidak saat itu juga, fasummiya azman, itu namanya azam. Berazam. Nah, bukan niat. Kalau niat langsung. Usolli fardul maghribi, saya berniat sholat maghrib. Langsung. Saudara, dia melakukan sholat itu. Bahkan niat itu ditancapkan pada saat dia takbiratul ihram. Nah, itu niat. Tapi kalau saya mau sholat nanti sore, itu baru azam. Belum niat. Saya mau sholat tarawih nanti malam, itu belum niat. Itu namanya azam. Nah, saya mau melakukan ini dan itu besok atau lusa, itu namanya azam. Tarahi, kalau dia mundur ngerjainnya, namanya azam. Hadzal farqu bainan niyati wal azam. Itulah beda antara niat dengan azam. Azam itu sudah jadi bahasa Indonesia, niat sudah jadi bahasa Indonesia, azam juga sudah jadi bahasa Indonesia. Itu secara istilah. Nah, sekarang secara syar'an. Lalu apa makna niat secara syariat? Nah, secara syariat yutlaku al maknayaini wa huma. Secara syariat niat itu saudara digunakan untuk dua makna. Untuk dua makna. Yang pertama al-makna al-am. Makna yang umum. Nah, makna yang umum itu apa? Qasdus syai'i ibtigha'a mardatillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi orang ingin melakukan sesuatu dengan mengharap ridho Allah, saudara, dalam hal apa saja dari segala kebaikan. Dia melakukan apa saja dari kebaikan. Saudara, apa saja dengan niat mencari ridha Allah. Nah, itu makna niat secara umum. Umum sifatnya. Kenapa disebut umum? Karena dia mencakup segala sesuatu. Enggak terbatas hanya satu urusan tanpa urusan yang lain. Sedangkan makna yang khusus, al-makna al-khas, makna yang khusus, niat secara syar'i itu adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi ibtigha'a mardatillahi subhanahu wa ta'ala. Artinya dia ingin melakukan sesuatu tapi langsung diikat dengan perbuatannya. Nah, bukan besok, bukan lusa. Dia ingin melakukan sesuatu diikat dengan perbuatan yang ingin dia lakukan semata-mata karena Allah. Atau dengan kata lain, istihdarul qasdi min ibtida'il fi'li. Nah, istihdarul qasdi, dia menghadirkan maksud, niat dan tujuannya, dia hadirkan dalam hatinya. Kapan? Min ibtida'il fi'li. Min ibtida'il fi'li artinya dari awal dia lakukan perbuatan tersebut. Nah, seperti kita sholat, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ma bainal alif war ra, dari mulai alif sampai ra kita tancapkan istihdarul qasd fil qalb. Kita hadirkan niat kita di hati kita. Kita hadirkan bahwa kita ingin sholat fardu maghrib. Hadirkan di hati kita. Nah, itu namanya niat. Jadi niat dia tancapkan di hati. Nah, kemudian amal badannya langsung diikat untuk melakukan perbuatannya. Semata-mata hanya mencari ridha Allah. Itu makna yang khusus. Sampai di sini jelas? Yang umum enggak terikat dengan awal perbuatan. Tapi kalau yang khusus sangat terikat dengan awal perbuatan.
Nah, baik, nanti akan kita rincikan. Baik, kita lanjutkan. Qala Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala. Jadi ini Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, saudara, wafat tahun 1422. Dia mengatakan qala fi sarhihi, dia mengatakan dalam kitab sarahnya li kitabi walidihi, dia mensarahkan, menjelaskan kitab karya orang tuanya sendiri. Siapa orang tuanya? As-Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Nah, itu orang tuanya, saudara. Jadi orang tuanya Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri ngarang satu kitab dengan judul Al-Yaqutun Nafis fi Madhabi Ibn Idris. Jadi ada satu kitab fikih Al-Yaqutun Nafis khusus tentang madhab Imam Syafi'i, saudara, dikarang oleh sang ayah Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Nah, putranya Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahumullah, saudara, itu mensarahkan kitab tersebut. Nah, apa beliau katakan dalam sarahnya? Wal haqiqatu annan niyata ta'ti tabi'iyyah. Pada hakikatnya sesungguhnya niat itu datang secara natural, tabi'iyah, secara alami. Nah, dia kalau orang udah mau melakukan sesuatu sebetulnya tabi'iyah, dia udah ada di hatinya, saudara. Fal insan, maka seorang manusia itu idza qasada fi'la syai', kalau dia bermaksud melakukan suatu pekerjaan, faqad nawa, sebetulnya dia sudah berniat. Jadi kalau udah di hatinya udah mantap ingin melakukan sesuatu terus dia kerjakan, sebetulnya sudah ada niat di hati dia. Wa ta'rifuha, ya, tapi takrif yang dipaparkan di sini ya, oleh Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, bahwa niat itu adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'li, yaitu artinya berketetapan hati untuk melakukan sesuatu dan sekaligus langsung diikat dengan perbuatannya. Jadi niat dengan perbuatan seiring sejalan, saudara. Nah, itulah makna niat secara bahasa, secara istilah maupun secara syariah. Nah, takrif semacam ini akan lebih jelas kalau nanti kita sudah ketemu contoh-contoh. Nah, begitu kita ketemu contoh-contoh baru jelas, oh maksudnya makna umum begini, oh maksudnya makna khusus begini. Nah, maka itu kita lanjutkan sekarang ke pembahasan yang kedua. Isma'u rahimakumullah wa radiyallahu ankum. Al-mabhatsus tsani, hukmun niyah. Bahasan yang kedua adalah hukmun niyah, hukum niat. Nah, perhatikan baik-baik. Ini pintu masuk yang sangat penting dan ini akan berpengaruh untuk bab-bab yang berikutnya. Mari kita lihat. Hukmun niyati bil maknal am. Hukum niat dengan makna yang umum. Yang tadi kita bilang tuh. Pokoknya ingin melakukan sesuatu dengan niat mencari ridha Allah, itu niat. Secara umum. An-niyatu bi maknal am, niat dengan makna umum ini, hiya qasdus syai' ibtigha'a mardatillahi subhanahu wa ta'ala. Dia adalah bermaksud untuk melakukan sesuatu dengan mengharapkan ridha Allah. Wa hukmuha, hukum niat yang umum ini ada dua. Yang pertama, wajibun fi jami' anwa'it ta'at. Jadi secara umum perbuatan taat, perbuatan baik apa saja wajib dengan niat. Wajib dengan niat. Jadi kalau tanpa niat enggak sah. Tanpa niat enggak dapat ganjaran. Nah, mau sah, mau dapat ganjaran, dia harus dengan niat. Yang kedua, mandubun. Saudara, hukum niat ini hukumnya mandub. Mandub itu sunnah. Kapan hukumnya sunnah? Fi jami'il mubahat. Di dalam perkara-perkara yang mubah. Kalau tadi, kalau dikatakan wajib fi jami' anwa'it ta'at, wajib dalam setiap ketaatan. Berarti dalam urusan apa itu?
dalam urusan yang wajibat, saudara. Nah itu mesti tuh, nah, harus pakai niat, nggak bisa. Kewajiban-kewajiban agama dalam urusan ibadat, saudara, itu wajib dengan niat. Tapi dalam urusan mubahat, begitu juga dalam urusan wa fit tarkil ma'asi, dalam meninggalkan maksiat. Kita tidak berzina, kita tidak tenggak minuman keras, kita tidak berjudi. Nah, itu kita meninggalkan maksiat, saudara. Disunnahkan kita pakai niat. Enggak wajib, tapi sunnah, saudara. Wal makruhat, begitu juga tarkil makruhat, kita meninggalkan yang makruh. Jadi meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, saudara, memang tidak wajib niat. Tapi kalau kita tidak niatkan, kita nggak dapat pahala. Perbuatan kita sah, kita nggak mabok, bagus perbuatannya. Kita tidak berzina, bagus perbuatannya. Kita tidak judi, bagus perbuatannya. Tapi sayang, kalau kita tidak ikuti dengan niat, saudara, maka enggak membuahkan ganjaran buat kita. Nah, bagaimana supaya kita tidak judi, dapat pahala. Kita tidak tenggak minuman keras, dapat pahala. Kita tidak berzina, dapat pahala. Caranya, ikat dengan niat. Makanya di sini dikatakan, mandubun fi jami'il mubahat, wa fi tarkil ma'asi wal makruhat, liyuthaba 'alaiha. Liyuthaba 'alaiha. Kenapa disunnahkan? Supaya dapat pahala. Nah, liyuthaba 'alaiha, supaya mendapatkan ganjaran. Sebab kalau kita enggak niatkan, enggak dapat ganjaran, rugi kita. Kalau enggak dapat ganjaran, kita tinggalkan semua maksiat tanpa kita niatkan untuk Allah, rugi kita, saudara. Nah, bagaimana supaya itu menjadi satu ibadah yang membuahkan pahala di sisi Allah? Pasang niat. Ini niat secara umum. Niat secara umum. Pokoknya, ya Rabb, aku tidak mau berzinah, aku tidak mau judi, aku tidak mau melakukan maksiat apapun, karena aku takut kepada Engkau, ya Allah. Aku niatkan itu semua, ya Allah, untuk taat kepadamu. Itu niat. Cukup itu niat, ya ikhwan. Beda dengan niat sholat. Niat sholat kan pas sholat ya kita niat. Umum, kita tancapkan niat kita sehari-hari, ya ikhwan. Nah, bahwa hari ini kita tancapkan diri, niat pada Allah. Kita nggak mau bikin maksiat apapun, karena Allah. Nah, kalau kita niatkan begitu, kita nggak judi dapat pahala, kita nggak zina dapat pahala, kita nggak mabok dapat pahala. Wah, berapa banyak kita mendapatkan pahala dengan meninggalkan maksiat. Kira-kira jelas gak? Jadi kalau hitung-hitungan dagang, untung besar gak kita? Untung besar. Terus kalau nggak pakai niat, nggak dapat pahala, saya tanya, rugi gak kita? Rugi, ya kawan. Nah, makanya pantas, saudara, as-sahaba kanu, sebagaimana dikatakan kemarin, saudara, tujaru niyatim ma'allah. Oh, sahabat itu fuqaha. Nah, ashabun nabi hum fuqaha, bal tujaru niyatin ma'allah. Jadi mereka masukkan niat dalam hal-hal yang mubah. Nah, di sini contoh al-mubahat, amtsilatul mubahat. Al-aklu wasyurbu wan naum wa ghuslul tabarrudi wat tanzifi wa halum majar. Jadi artinya contoh-contoh mubah seperti makan, minum, tidur, mandi sehari-hari untuk kebersihan, bukan mandi junub, bukan mandi wajib, mandi sehari-hari. Pagi kita mandi, sore kita mandi. Nah, itu semua perbuatan-perbuatan mubah. Nah, kalau kita niatkan dapat pahala, ya ikhwan. Kalau kita nggak niatin, nggak dapat pahala. Kita tiap hari kita mandi, kita niatin mandi apa untuk bersih, supaya apa? Lillahi ta'ala, supaya kita nih dicintai Allah, karena Allah tuh suka kebersihan, Allah tuh suka kesucian. Saudara, tancapin niat dalam hati. Jadi mandi kita dapat pahala, makan kita dapat pahala, minum kita dapat pahala, tidur kita dapat pahala. Alhamdulillah. Al-ma'asi, tarkul ma'asi, kita harus meninggalkan maksiat. Amsilatul ma'asi, contoh-contoh maksiat, surbul khamr, menenggak minuman keras. Al-qadhaf, memfitnah orang baik-baik berbuat zina. Waz-zina, melakukan zina. Was-sariqah, melakukan pencurian. Wal-kizib, bohong. Nah, itu semua ma'asi. Bohong itu maksiat, bohong itu dosa, saudara. Nah, kita nggak mau berbohong, kita tinggalkan, niatkan untuk mencari ridha Allah. Nah, jadi mubah yang manapun, kalau kita niatkan untuk mencari ridha Allah, membuahkan pahala.
meninggalkan maksiat yang manapun, kalau kita niatkan untuk mencari ridha Allah juga membuahkan pahala. Nah, contoh makruh, kita juga diminta untuk meninggalkan makruhat. Nah, contoh makruh apa? Aklus saumi wal basali qabla shalah. Yaitu memakan bawang putih atau bawang merah sebelum sholat. Makan bawang putih nggak apa-apa, bagus, sehat. Makan bawang merah juga bagus, sehat. Tapi dimakruhkan kalau mau sholat, saudara. Nah, makruhnya sampai kapan? Selama baunya masih ada di mulut kita. Tapi kalau kita bersiwak, kita sikat gigi, kita bersihkan, baunya hilang, ya makruhnya hilang juga, saudara. Nah, kalau baunya hilang, makruhnya hilang. Nah, jangan sampai kita makan bawang putih, bawang merah, kita nggak siwak lagi, kita nggak sikat gigi lagi, masuk ke masjid, sholat berjamaah. Itu kalau kita bertahap kanan kiri, nyium tuh bau bawangnya ya, ikhwan. Nah, jadi makruh. Nah, jadi kalau kita tinggalkan hal tersebut, ini mau sholat nih, sejam lagi, 2 jam lagi sholat, saya nggak mau makan bawang putih, bawang merah. Niatnya karena Allah, supaya nggak mengganggu orang, nggak mengganggu ikhwan kita, sebelah kita, saudara. Nah, itu semua bisa membuahkan pahala. Termasuk wat tansif ba'dal wudu. Nah, tansif ba'dal wudu, berhanduk setelah berwudu. Jadi wudu yang bagus itu jangan diseka, jangan digosok, jangan dikeringkan, jangan. Kita basah nih muka kita, tangan kita, kaki kita, biarin aja, saudara. Dan niatkan itu, saudara, untuk mencari ridha Allah. Jadi kita nggak mau diseka, dilap, dihanduki, tansif. Mensyafah itu handuk, tansif maksudnya kita menyeka, mengelap, seperti dengan handuk ataupun dengan lainnya. Kecuali bil istitsna, kecuali kalau ada orang yang punya penyakit. Oh, kulitnya suka alergi. Kalau dia kena dingin, nah akhirnya apa? Kulitnya bangun, gatel, alergi, saudara. Biduran. Nah, ada orang yang kena dingin, kena air langsung biduran. Nah, kalau memang seperti itu, nggak apa-apa diseka. Nggak makruh ya, ikhwan. Silakan diseka karena dia punya alasan. Tapi kalau kulit kita sehat, kita tidak alergi, jangan diseka, jangan diseka. Itu ada pahala tersendiri. Niatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hukmun niyah bil ma'nal am. Jadi niatnya umum aja, saudara. Kita bisa lakukan setiap hari itu dalam hidup kita, insya Allah. Yang kedua, hukmun niyati bil ma'nal khas. Hukum niat dengan makna yang khusus. Nah, ini niat yang kita mau bahas, yang ini nih, niat yang khusus nih. Ini risalah ini nanti akan membahas niat yang khusus ya, ikhwan. An-niyatu bil ma'nal khas, niat dengan arti yang khusus. Hiya qasdus syai' muqtarinan bi fi'li. Yaitu bermaksud melakukan sesuatu dan diikat dengan perbuatannya. Di awal perbuatan dia sudah tancapkan itu niat. Ibtigha'a mardatillah, untuk mengharapkan ridha Allah. Ai istihdaril qasdi min ibtida'il fi'li. Hai, dia hadirkan maksud tujuannya di dalam hatinya, dihadirkan. Istihdar, saudara, dia hadirkan pada saat awal perbuatan ibadah yang ingin dilakukan. Dia ingin melakukan salat, maka dia istihdaril qasad fi qalbihi, di hatinya dia hadirkan itu niat, saudara, ma'at takbiratul ihram, tatkala dia membaca takbiratul ihram. Dia melakukan takbiratul ihram, dia baca bacaan Allahu Akbarnya, disitulah dia tancapkan niat, karena itulah awal salat, itulah awal perbuatan ibadahnya. Baik, wa hukmuha, apa hukum, saudara, niat dengan makna khusus ini? Nah, ini juga kita bagi menjadi 2. Yang pertama, wajib. Hukum niat dengan makna khusus wajib. Harus ada, nggak bisa enggak, saudara. Fi amraini, dalam 2 perkara. Ingat-ingat ini. Ada dalam 2 perkara, niat wajib untuk kita tancapkan di hati kita. Nah, perkara yang pertama, saudara, al-ibadatul lati tashtabihu bi'adatin litamyiziha minal adat.
ibadah yang menyerupai adat istiadat, menyerupai kebiasaan. Kalau ada suatu ibadah yang menyerupai kebiasaan, mirip dengan kebiasaan, dengan adat, maka harus dibedakan antara yang ibadah dengan yang bukan ibadah. Disitulah diperlukan niat. Sebab kalau tidak ada niat, nanti nggak bisa dibedakan antara yang ibadat dengan yang adat. Nah, contohnya apa? Wujubun niyah fil ghuslil wajib wal masnuni litamyizihima min ghuslit tabarrudi awit tanzifi. Contoh yang pertama, wajib niat dalam mandi wajib. Nah, mandi wajib seperti apa? Mandi liraf'il janabah, mandi buat perempuan yang selesai haid atau selesai nifas, saudara. Nah, ini semua mandi liraf'il hadatsil akbar. Mandi wajib harus dengan niat. Begitu juga wal masnun. Begitu juga mandi yang disunnahkan. Mandi-mandi sunnah. Seperti mandi sunnah Jumat. Saudara, maka mandi yang wajib maupun mandi yang sunnah harus dengan niat. Kenapa? Litamyizihima, untuk membedakan wajib dan niat tadi, saudara, min ghuslit tabarrudi wa tanzif, untuk membedakan mandi wajib tersebut, untuk membedakan mandi sunnah tersebut daripada mandi sehari-hari untuk kebersihan, mandi sehari-hari untuk mendinginkan badan. Ghuslut tabarrud itu mandi untuk dinginkan badan, seperti orang habis main bola panas, atau habis kerja di sawah siang panas badan, pulang mandi supaya adem badan. Nah, itu namanya ghuslut tabarrud, mandi untuk menyejukkan badan. Itu namanya ghuslut tabarrud. Nah, ghuslut tabarrud bukan ibadah. Nah, begitu juga ghuslut tanzif. Oh, badan kotor habis kerja di kebun, kita mau mandi supaya bersih. Itu namanya ghuslut tanzif. Itu namanya ghuslut tanzif, mandi untuk kebersihan. Nah, mandi untuk menyejukkan dan mandi untuk kebersihan, dia bukan ibadah, dia adat, kebiasaan sehari-hari. Bahkan bukan orang Islam aja yang mengerjakannya. Orang yang bukan Islam pun, kalau gerah, mandi. Kalau kotor, mandi, saudara. Itu adat namanya, adat, tradisi, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, dilakukan oleh umat manusia. Nah, sementara mandi wajib, ini mandi spesial. Mandi sunnah, ini mandi spesial. Nah, kalau kita nggak niat, apa bedanya dua mandi ya, kawan? Sama-sama mandi. Jadi mandi wajib ya mandi, mandi sunnah ya mandi, mandi menyejukkan juga mandi, mandi kebersihan juga mandi. Nah, jadi apa bedanya? Yang membedakan adalah niat. Nah, makanya untuk ibadah yang seperti itu wajib ada niat. Nggak ada niat tidak sah. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi itu yang pertama tuh, al-ibadatul lati. Perhatikan, ibadat-ibadat yang tashtabihu bi'adatin, yang menyerupai adat kebiasaan, harus dengan niat. Kenapa? Litamyiziha, untuk membedakannya minal adat, daripada kebiasaan. Nah, contoh kedua, wujubun niyah fi shaumil wajib wal masnun. Begitu juga wajib niat untuk puasa wajib, seperti puasa Ramadan, atau puasa nazar, atau puasa kafarah. Nah, itu kan puasa-puasa wajib, harus dengan niat. Begitu juga wal masnun, puasa-puasa nafal, puasa-puasa sunnah juga harus dengan niat. Kenapa? Litamyiziha, untuk membedakannya minas saum lil hamiyati awilit tadawi, untuk membedakannya dengan puasa yang bertujuan untuk menghangatkan badan atau untuk pengobatan. Kadang-kadang kita di rumah sakit kalau mau dioperasi kan disuruh puasa sama dokter. Kadang-kadang mau ambil darah kita disuruh puasa sama dokter. Ada puasa 6 jam, ada puasa 8 jam, ada puasa 12 jam. Itu puasa juga namanya. Atau puasa untuk menghangatkan badan. Mungkin seseorang punya penyakit,
darah dingin atau bagaimana, yang selalu kedinginan, dia butuh menghangatkan dia punya badannya. Nah, kemudian dia lakukan puasa untuk menghangatkan badannya, saudara. Atau dia lakukan puasa untuk tujuan-tujuan medis lainnya, saudara. Nah, ini sama-sama puasa. Yang ini puasa wajib, yang ini puasa sunnah, yang ini puasa tradisi, ini puasa kebiasaan yang dilakukan oleh manusia, mau muslim, mau kafir, saudara. Kalau mau dioperasi dalam dunia medis, puasa. Nah, bagaimana cara membedakan kedua puasa ini? Sama-sama puasa, sama-sama tidak makan, sama-sama tidak minum. Nah, bagaimana cara membedakannya? Saudara, yang pertama dan utama adalah niat. Nah, jadi kalau kita udah niat, aku niat berpuasa Ramadan, aku niat berpuasa sunnah, udah jelas bahwa puasa kita itu puasa ibadah, bukan puasa adat, bukan puasa kebiasaan sehari-hari, tapi puasa ibadah. Baik, yang berikutnya, wujubu niyatil i'tikaf fil masjid. Wajib orang mau i'tikaf di masjid juga dengan menancapkan niat. Kenapa? Litamyizihi, untuk membedakannya, minal julusi fil masjid lil istirahah, dengan duduk di masjid buat istirahat. Saya tanya, ada gak orang duduk di masjid tujuannya istirahat? Ada gak orang duduk di masjid tujuannya cuma melepas lelah? Ada. Nah, bagaimana membedakan antara duduk yang iktikaf dengan duduk yang istirahat? Sama-sama duduk, sama-sama diam di dalam masjid, sama-sama bisa lama, bisa 2 jam, bisa 3 jam, saudara. Nah, untuk membedakannya bagaimana? Oleh diri kita. Cara membedakannya dengan niat. I'tikaf ada niatnya. Nawaitu sunnatal i'tikafi fi hadzal masjidi muddata wuqufi fihi lillahi ta'ala. Tancepin fil qalb. Nah, jadi kalau udah niat, berarti duduk kita bukan duduk sembarangan doh. Itu duduknya duduk ibadah. Nah, dan ini penting. Setiap Anda masuk masjid, pasang niat. Jadi antum ini sekarang belajar selama 2 jam. Sayang sekali kalau nggak dapat pahala i'tikaf. Begitu masuk masjid, pasang niat. Nawaitu sunnatul i'tikaf fi hadzal masjid limuddati wuqufi fihi lillahi ta'ala. Atau pakai bahasa Indonesia, saya berniat untuk wukuf di dalam masjid ini selama saya ada di dalamnya. Artinya selama saya ada di dalamnya bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam, terserah. Saudara, begitu Anda tancapkan niat, duduknya antum nih pahala. Makin lama, makin banyak pahalanya. Apalagi iktikafnya diikuti dengan tolabul ilm. Wah, luar biasa. Sayang kalau antum masuk ke masjid nggak diniatin. Nah, lalu kalau antum tanya, sekarang boleh nggak diniatin? Boleh, niatin sekarang ya kawan. Nggak apa-apa. Kita niatin dari sekarang. Nawaitu sunnatul i'tikaf fi hadzal masjid limuddati wuqufi fihi lillahi ta'ala. Atau nawaitu sunnatul i'tikaf fi hadzal masjid madumtu fihi, selama saya ada di dalamnya. Tancapin di hati. Ya Rabb, saya niat melakukan sunat i'tikaf di masjid ini. Dapat pahala. Duduknya antum pahala ya ikhwan. Alhamdulillah. Nah, jadi sekali lagi, kalau ada ibadat yang mirip dengan adat, wajib menancapkan niat. Enggak boleh tanpa niat. Tanpa niat tidak sah. I'tikaf mirip orang duduk dalam masjid untuk istirahat. Oh, berarti harus niat. Kalau i'tikaf tanpa niat, nggak sah iktikafnya dan tidak mendapatkan pahala. Mandi, oh mirip dengan mandi sehari-hari untuk kebersihan dengan mandi junub. Nah, maka pasangkan niat. Dengan niat mandi kita menjadi sah ya ikhwan. Nah, begitu juga puasa tadi. Nah, bedakan antara puasa untuk medis, kedokteran, kesehatan dengan puasa untuk ibadah. Bagaimana cara membedakannya? Dengan niat. Baik, sekarang bagian yang kedua. Kan tadi wajib fi amrin. Wajib dalam 2 perkara. Nah, perkara yang pertama itu tadi tuh. Al ibadatul lati tastabihu bi adatin litamyiziha minal adat. Jadi yang pertama ibadat-ibadat yang menyerupai adat istiadat, adat kebiasaan untuk membedakannya daripada adat-adat tersebut. Yang kedua, al ibadatul lati ala maratiba mukhtalifatin litamyizi maratibiha. Ibadat
yang punya tingkatan. Ibadat yang punya jenis berbeda-beda. Saudara, itu juga wajib dengan niat. Contoh, mari kita lihat. Wujubun niyah fis salati was shaum. Wajib niat dalam salat dan puasa. Litamyizi marotibihima. Dan harus, saudara, dibedakan dia punya tingkatannya minal fardhi wan nafal. Kita sholat, saudara, 2 rakaat subuh. Subuh itu ada 2 rakaat wajib subuh, ada 2 rakaat sunnah subuh. Nah, jadi kalau kita bicara sholat al-fajri, ini yang mana? Saudara, ini yang fardu atau yang sunnah? Mesti dibedain, nggak ada bedanya. Nah, kalau kita main masuk 2 rakaat begitu aja, nggak ada bedanya. Untuk membedakannya dengan niat. Yang fardu sebut fardu, yang sunnah sebut sunnah. Begitu juga puasa, yang fardu sebut fardu, yang nafal sebut nafal, ya kawan. Ada tingkatan. Nah, kalau tingkatan begitu tuh beda, walaupun sama-sama sholat, walaupun sama-sama puasa, tapi ada tingkatan yang berbeda, ada nama yang berbeda, ada jenis yang berbeda. Sholat zuhur, asar, isya, sama-sama 4 rakaat. Saudara, sama-sama 4 rakaat. Maka mesti disebut nama sholatnya. Kalau kita sholat malam, umpamanya, di waktu isya, saudara, kita sebut usolli 4 rakaat. Kita nggak sebut nama sholatnya. Anda sholat apa? Oh, ini kan waktu isya, tentu saya sholat isya. Belum tentu, bisa jadi qadha zuhur, bisa jadi qadha asar. Kan dalam mazhab Syafi'i ada qadha, ya ikhwan. Nah, jadi mesti disebut fardhol isya, usolli fardhol isya. Mesti disebut yang punya waktu, mesti disebut nama sholatnya, saudara. Nah, kira-kira jelas tidak? Itu nanti akan kita pelajari soal adaan, qadhaan. Itu semua tuh jenis-jenis nanti kita sebut, mana yang wajib disebut, mana yang tidak wajib disebut, saudara. Nah, jadi di sini wajibnya kita menyebutkan tingkatan daripada ibadah untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah lainnya. Nah, kalau dia bercampur, kalau kita nggak sebut jadi mulakbat, kalau kita nggak sebut jadi samar. Ini buat yang mana? Maka ibadah tersebut wajib menancapkan niat dengan menyebutkan, saudara, jenisnya ataupun maratibnya. Contoh yang kedua, wujubun niyah fil wudu wal ghusl. Wajib kita niat, saudara, untuk wudu dan mandi. Kenapa? Karena mandi dan wudu juga ada tingkatannya. Ada wudu wajib, ada wudu sunnah. Wudu sunnah seperti tajdidul wudu. Nah, ada wudu yang wajib, ada wudu yang sunnah. Begitu juga mandi, ada mandi yang wajib, ada mandi yang sunnah. Mandi yang sunnah untuk apa? Seperti mandi hari Jumat, saudara, sunnatul Jum'ah, atau pada saat Idain, pada saat Idul Fitri, Idul Adha, kita disunahkan mandi, saudara, sebelum berangkat sholat Idain, saudara. Nah, jadi karena ada tingkatan, mana wajib, mana sunnah, maka harus disebutkan, ditancapkan dalam niatnya. Wajib itu niat, nggak bisa itu sholat tanpa niat, ya ikhwan. Yang ketiga, wujubun niyah fit tayammumi. Nah, dalam tayamum juga harus ada niat. Litamyiz maratibi, ternyata tayamum juga punya tingkatannya, saudara. Tingkatan apa? Ada tayamum anil hadatsil asghar, ada tayamum anil hadatsil akbar, saudara. Orang sakit junub di rumah sakit, nah, dia nggak bisa wudhu dengan air, saudara. Nah, badannya katakan ada luka atau dia larang oleh dokter untuk terkena air, dia hanya bisa tayamum. Tayamum itu, saudara, bisa dilakukan daripada hadas kecil, bisa juga dilakukan daripada hadas besar. Walaupun tayamum tidak mengangkat hadas, tayamum itu hanya istibahatis sholat, membolehkan sholat. Buktinya di mana? Buktinya begitu ketemu air, junubnya belum hilang, dia mesti mandi. Walaupun tadi dia, saudara, dia boleh tayamum, dia sholat, dia baca Quran, saudara, dengan tayamumnya, silakan.
dia junub, cukup dengan tayamum saja kalau dia nggak bisa menggunakan air. Tapi nanti kalau dia sudah sehat, dia bisa kena air dan ada air, wajib dia mandi junubnya. Kenapa? Karena hadasnya belum keangkat. Kemarin dia tayamum cuma dibolehin doang sholat dalam keadaan darurat. Kalau mandi ngangkat hadas. Nah, kalau mandi wudu ngangkat hadas kecil. Mandi ngangkat hadas besar. Tayamum nggak ngangkat hadas. Cuma tayamum membolehkan orang yang berhadas tadi melakukan ibadah karena darurat. Kira-kira jelas tidak? Nah, makanya niat tayamum harus ditancapkan untuk membedakan, saudara. Nah, jadi kesimpulannya kita lihat. Jadi ada dua perkara yang wajib kita pasangkan niat. Kita atur niat. Soal tata cara niatnya nanti ada babnya, tidak sekarang. Soal bagaimana model niatnya nanti. Kapan pengucapan niatnya nanti, ada pelajarannya. Sekarang kita hanya bicara wajibnya niat dulu ya, ikhwan. Jadi ibadah yang menyerupai adat, kebiasaan, wajib pakai niat. Ibadah yang punya tingkatan, punya jenis-jenis yang berbeda-beda, walaupun nama ibadahnya sama, wajib juga dengan niat untuk membedakan tingkatannya masing-masing. Kira-kira jelas tidak? Cukup tuh, dua itu aja tuh yang kita ingat. Pokoknya ada dua jenis ibadah yang wajib pakai niat. Nah, sekarang kita lihat mazhabul jumhur dalam soal yang barusan. Saya mau ingatkan sebagai tambahan. La tasihhu taharatun illa biniyah. Jumhur, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad radhiyallahu taala anhum, saudara, mereka sepakat la tasihhu taharatun, tidak sah bersuci itu illa biniyah, kecuali dengan niat. Pokoknya yang namanya bersuci harus dengan niat. Wudu'an kana, baik bersucinya dalam bentuk wudu, au ghuslan, atau dalam bentuk mandi, au tayammuman, atau dalam bentuk tayammum. Nah, selama dia masuk dalam kategori taharah, baik itu mandi, baik itu wudu, mandi atau tayammum, harus dengan niat. Itu pendapat siapa? Jumhur. Apa maksudnya jumhur? Mayoritas. Apa arti mayoritas? Kebanyakan. Nah, jadi mazhab Syafi'i, mazhab Malik, mazhab Ahmad ikut pendapat ini, ya ikhwan. Tapi ada yang menarik. Madhabul Auza'i yang wafat tahun 157. Saudara, madhab Auza'i mengatakan yasihul wudu wal ghuslu wa tayammumu bighairi niyah. Jadi wudu tanpa niat sah, mandi tanpa niat sah, tayammum tanpa niat sah. Kenapa? Dalilnya yang kemarin kita bahas. Karena mereka mengatakan haula yastadilun bahwa innamal a'malu binniyat al-murad innama kamalul a'mal. Jadi bagi mereka niat itu cuma penyempurnaan aja, bukan syarat. Nah, sedangkan mazhab yang tiga tadi jumhur innamal a'malu binniyat innama sihhatul a'mal binniyat. Itu kalau jumhur. Nah, tapi kalau Auza'i berpendapat innama kamalul a'mal, sempurnanya amal perbuatan dengan niat, tapi dia bukan syarat, bukan rukun. Sehingga mereka berpendapat wudu nggak perlu niat, mandi nggak perlu niat, tayamum nggak perlu niat. Ini untuk kita mengenal mazhab lain, nah, bukan untuk diperdebatkan dan bukan untuk diamalkan oleh santri MS. Santri MS ini, saudara, kita semua ikut mazhab Imam Syafi'i. Ingat, kita ikut mazhab Imam Syafi'i. Nah, jadi kalau sekarang kita lagi mengupas mazhab lain, jangan langsung dijadiin pegangan. Nah, itu mazhab Auza'i bilang nggak apa-apa, anu juga nggak apa-apa, nggak begitu. Untuk pengetahuan. Jadi kalau besok atau lusa santri MS ketemu ada satu orang entah di mana, dia mengatakan wudu nggak perlu niat, toharoh nggak perlu niat, mandi nggak perlu niat, jadi kita nggak kaget lagi. Oh, ini mazhab Auza'i nih. Nah, ini mazhab Auza'i nih. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi jangan langsung, wah itu mazhab baru ini.
ente sesat, wah ente musyrik ente bukan Islam ente bawa ajaran baru. Jangan kita hormatin. Itu ada ulama yang punya pendapat seperti itu. Kita hargai, kita hormati, tapi bukan berarti kita ikuti. Kita tetap ikut mazhab Imam Syafi'i. Kira-kira jelas tidak? Paham? Nah, kemudian mazhab Abi Hanifah rahimahullah. Beliau wafat tahun 150 Hijriah. Nah, beliau mengatakan apa? Yasihul wudu wal ghuslu duna tayammum bi ghairi niyyah. Jadi beliau sependapat dengan Auza'i dalam soal wudu dan mandi. Ya, wudu, mandi nggak perlu niat. Dalilnya sama yang tadi kita sebutkan. Innamal a'malu binniyat. Mereka mengartikan innama kamalul a'mal. Tapi saudara duna tayammum. Tapi dalam konteks tayammum Abu Hanifah nggak sepakat dengan Auza'i. Abu Hanifah saudara sepakat dengan jumhur. Kalau tayammum harus dengan niat. Nah, ini menarik nih. Kita mau tahu apa nih alasan Abu Hanifah. Kok wudu Abu Hanifah sepakat dengan Auza'i nggak perlu niat. Mandi sepakat dengan Auza'i nggak perlu niat. Tapi giliran tayammum sepakat sama jumhur, sepakat sama Syafi'i, Maliki dan Ahmad harus dengan niat. Nah, di sini qala Ibn Jama'ah. Saudara, Ibnu Jama'ah menjelaskan kepada kita alasan dari mazhab Abu Hanifah kenapa sedemikian rupa. Beliau mengatakan wa aujabaha Abu Hanifah fit tayammumi dunal wudu. Abu Hanifah mewajibkan niat dalam soal tayammum tanpa wudu. Wudu enggak diwajibkan. Wudu enggak wajib niat, tapi tayammum harus niat. Kenapa? Li'annal ma'a mutahhirun bitab'i. Karena bagi mazhab Abu Hanifah, air itu saudara secara alami, secara natural, saudara sudah punya sifat mutahhir. Karena air itu, saudara, air yang tohur, yang suci dan mensucikan, dia secara natural sudah punya sifat mensucikan, sehingga nggak perlu niat. Tanpa niat pun dia membersihkan. Tanpa niat pun dia mengangkat kotoran. Tanpa niat pun dia mengangkat yang namanya hadas, saudara. Nah, jadi Abu Hanifah berpandangan karena air itu memang punya kekuatan spesial, dia bisa mengangkat daripada hadas maupun najis, nggak perlu niat lagi, saudara. Fastagna anhu niyya liquwwati. Maka nggak perlu niat karena air ini punya kekuatan. Bikhilafi tayammum. Beda dengan tayammum. Tayammum nggak punya kekuatan untuk ngangkat hadas. Kan tadi udah kita ceritain, tayammum nggak bisa ngangkat hadas. Dia cuma istibahah saja. Makanya perlu niat. Kira-kira jelas gak? Nah, sekali lagi, saya sampaikan ini jangan besok tahu-tahu santri MS ikut mazhab Abu Hanifah. Nah, kita nggak ajarkan itu. Kita ajarkan untuk apa? Untuk menambah wawasan. Nah, untuk apa sih wawasan? Supaya kita ini makin luas. Supaya kita bisa menghargai pendapat antar mazhab, saudara. Nah, jadi bukan nggak mungkin satu saat Anda jalan-jalan atau mungkin dapat pekerjaan, nanti kita nggak tahu apa dakwah, apa jadi pengusaha, tahu-tahu hidup di Afghanistan atau hidup di negara-negara Uzbekistan dan lain sebagainya. Di sana banyak mazhab Hanafi, jadi tahu, saudara. Oh, di sini nih begini, saudara. Nah, begitu juga, saudara, kenapa penting kita tahu mazhab? Kalau kita sekolah umpamanya di Maroko, umpamanya atau negeri-negeri Afrika, di sana mazhab Maliki. Jadi kalau nanti lihat cara wudunya, tiba-tiba kita wudu dengan cara kita ditegur, jangan kaget, saudara. Ustadz Abdus Somad, saudara hafizahullah ta'ala, itu sekolah di Maghrib, di Maroko. Itu pernah ngambil wudu. Kalau ngambil wudu kan kita ngusap, pokoknya yang penting sedikit di kepala kita udah beres. Ditegur sama orang sono, nggak usah ente gimana wudu begini. Saudara, nah ini dijelaskan, ana mazhab Syafi'i, dia mazhab Syafi'i cukup, saudara. Jadi kita juga nggak kaget kalau kita ditegur orang. Nah, bisa jadi kita domel-omelin orang, ini wudunya bagaimana, belajar sama siapa ente? Nah, jadi kita tahu, oh Maliki begini, oh Hanafi begini. Nah, itu penting. Untuk apa? Untuk infitahis sudur. Supaya hati kita ini lapang, terbuka, melihat perbedaan pendapat itu nikmati, saudara. Jangan dengan perbedaan pendapat gundah gulana. Dengan perbedaan pendapat humum, saudara, duka, bingung, panik. Jangan.
lihat perbedaan pendapat saudara, tenang, santai, lapang dada saudara. Enggak usah ribut. Saudara, seperti penetapan awal Ramadan, penetapan Idul Fitri, enggak usah ribut saudara. Enggak usah, ada yang lebih dulu puasanya, ada yang belakangan puasanya, ada yang lebih dulu lebarannya, ada yang lebih belakangan lebarannya. Jangan terus kita panik, kok umat Islam enggak bersatu sih? Kok umat Islam gontok-gontokan? Enggak ada yang gontok-gontokan. Masing-masing punya dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Selama dia punya dalil, bisa dipertanggungjawabkan, kita hormati. Itulah pentingnya mempelajari perbedaan pendapat. Makanya saya nggak setuju juga kalau ada mengatakan kita jangan bahas masalah khilafiyah. Justru bagi saya harus dibahas masalah khilafiyah. Tapi ada tempatnya. Jangan membahas masalah khilafiyah, saudara, di forum-forum publik orang awam yang nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau membahas khilafiyah di forum santri, kiai, tulabul ilm, penting supaya mereka tahu ada mazhab lain loh yang begini, ada mazhab lain yang begitu. Jangan sampai begini, nanti Anda bikin haji, umpamanya berangkat ke Mekah. Nah, tahu-tahu begitu lagi wudu, lihat sebelah, saudara, waktu kaki cuma diusap doang. Loh, kok diusap, nggak pakai disiram? Nah, kalang kabut tuh, bisa kita langsung mengatakan, wah, ini agama baru nih. Jadi ada mazhabnya, oh hanya diusap atasnya, saudara. Kalau kita dibasuh, kita nggak diusap dari telapak kaki, ujung mata kaki sampai saudara sampai mata kaki, sampai semua nih jari jemari. Tapi ada mazhab lain cukup diusap saja. Nah kalau lihat hal-hal begitu, kita tidak kaget, nggak serta merta nyalain orang atau protes. Kalau nanya boleh, kok Anda begitu ya? Anda mana? Nanti dijelasin, oh saya ikut mazhab ini. Saya punya guru begini, ini ngajarinnya begini. Ya hormatin. Kira-kira jelas tidak? Paham? Baik. Jadi kalau di sini nanti ke depan ada mazhab-mazhab lain yang saya bahas, saudara, ini untuk menjadi pelajaran buat kita semua. Insya Allah.